Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sonya sudah bersedia hadir di podcast kami. Mudah-mudahan nanti bisa memberi inspirasi nih kepada generasi muda kita, terutama Gen Z nih yang selalu kepo nih gimana sih kiat-kiat sukses Gen Z. Nah, hari ini teman-teman sahabat Bangga Kencana dimanapun Anda berada, hari ini kita ada tamu yang istimewa nih, narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Mbak Sonya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang pengen ngobrol nih, yang pengen curhat-curhat nih sama mbaknya dipersilakan, karena tema kita hari ini adalah sukses versinya Gen Z gitu ya. Kita edisi hari ini teman-teman, kita memang spesial ya, karena memang narasumbernya juga spesial hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa interaktif pada kegiatan podcast kali ini. Dan nanti teman-teman juga boleh bertanya ya, diskusi tentang bagaimana sih kiat-kiat sukses dari narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini ya. Baik, saya sapa-sapa. Selamat siang Mbak Sonya Trikandi, MPD ya. Ya benar Pak, siang semuanya. Siang. Ya, terima kasih luar biasa yang sudah menyempatkan hadir ya di siang hari ini. Mbak, tentu audien kita hari ini ya, kita kan di bawah naungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang perwakilannya ada di Provinsi Bengkulu. Nih sahabat Bangga Kencana nih kan banyak Gen Z ya Mbak ya, banyak teman-teman muda. Kenapa? Karena ternyata Mbak, orang itu lebih nyaman tuh cerita ya, konsultasi itu dengan teman sebaya daripada ayah ibunya sendiri ya. Jadi kami mencoba ya membuat sebuah inovasi nih, gimana nih kalau kita cari Gen Z dululah narasumbernya untuk kegiatan yang positif ini. Jadi alhamdulillah Mbak Sonya sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita perkenalan dan selanjutnya kita kepoin ya teman-teman ya. Ya silakan Mbak Sonya perkenalkan diri dan silakan untuk menceritakan ya perjalanan hingga menjadi dosen muda itu bagaimana ceritanya, dan tentu teman-teman sudah pengen tahu nih trik dan caranya gitu kok bisa sukses di usia yang sangat muda. Monggo silakan Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya ucapkan juga terima kasih karena telah mengundang saya. Kita sharing saja secara santai gitu kan. Boleh, iya, kita mengalir aja lah. Mengalir aja gitu kan. Itu yang disukai Gen Z itu mengalir gitu kan. Tapi jelas harus ada muaranya. Saya mau buka dengan pantun deh, boleh kan? Boleh. Boleh. Ini yang hadir tolong dibales ya pantun saya dengan cakep gitu kan. Oke. Pantunnya pagi-pagi menanam padi. Cakep. Padi ditanam oleh Pak Rezi. Cakep. Perkenalkan, nama saya Sonya Trikandi, dosen muda plus Gen Z. Oke. Cakep. Jadi teman-teman, sebenarnya ada banyak pengorbanan dan perjuangan sampai di titik ini. Tentunya awalnya saya tidak berniat sih untuk menjadi dosen gitu kan. Awalnya niatnya lebih ke kesehatan, karena menurut saya kesehatan itu lebih familiar, lebih keren gitu kan, sama Gen Z pada umumnya. Kalau kita di rumah sakit tuh rasanya wah keren nih gitu. Ternyata ada yang lebih penting dan ada yang sama gitu kan kedudukannya, yaitu peran pendidikan selain dari kesehatan gitu kan.
Sedikit cerita, dulu waktu SMA itu berprestasi dengan pede hati mengambil jurusan teknologi, kemudian mengambil dokter hewan, mengambil farmasi, teknik lingkungan, pokoknya yang berkaitan dengan IPA, MIPA gitu kan. Bangga Iya, dong, benar. Gengzi kan egois, style tinggi dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba ke ranah sosial, otomatis sakit hati dong, kecewa gitu. Kok bisa sih saya terbelakang dari teman-teman saya, gengsi dong gitu kan. Iya. Tapi takdir mengatakan tidak gitu kan. Kebetulan orang tua saya dulu tuh selalu bersemangat mengajak saya untuk menjadi guru tenaga pendidik gitu kan. Nggak apa-apa deh kamu mengambil jurusan yang kamu sukai, yang kamu minati, tapi tolong selipkan satu gitu kan. Apa pendidikan guru? Pendidikan guru, guru apa? Bebas. Akhirnya ngambil pendidikan bahasa Indonesia. Tanda tangan kontrak dulu, saya nggak mau hanya sebatas S1. Kenapa? Saya harus S2. Ini Gen Z harus punya prinsip. Kalau menurut saya Gen Z harus punya prinsip. Kita boleh mengikuti kata orang tua, tapi kita juga harus pilih opsi yang terbaik dari pilihan orang tua. Jadi kita tidak hanya sebatas menerima saja gitu. Idealis kita tuh di situ Gen Z. Ya Allah, gitu kan. Terus orang tua bilang, nggak usah deh ini di Jambi. Saya tuh kebetulan berasal dari provinsi Jambi gitu kan. Nggak usah deh di luar kota, di Jambi aja gitu kan. Tapi ya saya terima juga. Namun ada pilihan lagi, ketika S2 saya tidak mau di provinsi Jambi, maunya di Semarang. Mau tidak mau orang tua saya harus menerima dong. Kenapa harus menerima? Karena saya sudah mengikuti keinginan mereka. Mau tidak mau mereka juga harus mengikuti kemauan saya, walaupun tetap berada di jalur mereka. Sekilas dari usaha itu semua, nih dari teman-teman semuanya, jangan pernah merasa diri teman-teman tidak mampu, jangan pernah merasa diri teman-teman itu memiliki keterbelakangan, jangan. Karena menurut saya ini adalah proses yang setiap orang bisa melaluinya gitu kan. Hanya proses tersebut bagaimana cara teman-teman untuk menghadapinya. Apakah teman-teman memiliki strategi ataukah hanya teman-teman melewati saja. Kalau saya awalnya karena keterpaksaan, saya berpikir ya ngapain saya harus serius gitu kan, mendingan saya main-main kuliah. Tapi balik lagi ke niat tadi, kita harus membanggakan kedua orang tua dengan versi yang kita miliki. Kalau dari orang tua tidak terlalu dari keluarga yang berada, cukup artinya cukup ya pegawai swasta, ibu IRT, artinya ya gaji UMR batas 3,5 juta gitu kan. Tiba-tiba anak memiliki cita-cita yang tinggi, kalau mau mengambil guru maunya langsung S2, nggak mau S1 aja. Mau nggak mau orang tua harus memiliki strategi juga dalam mengatur keuangan. Tapi balik lagi, kalau anaknya tidak mau mengatur keuangan itu dengan baik, maka semuanya akan berantakan. Artinya ada kerjasama antara kedua orang tua dan anak, saling memahami gitu. Iya, oke, luar biasa. Nah, jadi itu teman-teman Gen Z, bahwa kita ketahui ya, teman Gen Z ini banyak teman-teman tuh beranggapan bahwa sukses itu adalah sesuatu yang harus dicapai dengan instan. Nah, banyak orang yang para Gen Z itu nggak mau prosesnya gitu. Nah, pengen sih jadi orang sukses gitu. Nah, pengen sih terkenal, cuman prosesnya udah dilakukan belum? Kayaknya belum maksimal tuh. Nah, biasanya kendalanya itu tuh, banyak orang tuh pengennya, cita-citanya tinggi, tapi ketika menghadapi prosesnya gitu tuh bosan, kok banyak banyak tantangannya gitu. Nah, tip dan triks nih dari Mbak Sonya, gimana menghadapi tantangan tuh yang memang nggak enak. Ya nggak ada sih tantangan tuh yang enak ya dalam berjuang. Nah, ini gimana caranya mengcutter ketika kita malas, ketika kita punya teman yang tidak support untuk maju, kemudian kita sudah pada titik bosan. Nah, ini kira-kira seperti apa nih tipsnya untuk mengatasi tantangan ini? Oke, baik. Tantangan. Karena awalnya udah nggak minat, berarti otomatis ada banyak tantangan ya kan, baik dari mental, fisik dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, saya beranggapan bahwasanya setiap
hari itu adalah pengalaman, setiap hari itu adalah perjuangan. Artinya kalau saya menyia-nyiakan, otomatis saya tidak dapat gitu kan. Komunikatif itu yang pertama, komunikatif. Jangan mau sama nilainya di hari ini dengan hari selanjutnya. Saya tidak mau hal itu terjadi. Kalau seandainya hari ini saya memenangkan 2 prestasi, maka paling tidak di tahun depan saya harus memenangkan 3 prestasi. Benar. Itu kalau diri saya. Kalau seandainya hari ini saya hanya di tingkat universitas, mau tidak mau di bulan depan saya harus di provinsi. Saya tidak mau lagi mencoba di universitas. Kenapa saya harus mengulang hal yang sama? Toh nanti saya akan mengalami rules yang sama gitu kan, orang-orang yang sama, perlombaan yang sama dan lain sebagainya. Jadi jangan mau kita tuh berada di zona nyaman kita. Ada kata-kata yang bilang jangan mau jadi katak dalam tempurung. Itu benar sekali teman-teman. Kita tidak boleh jadi katak dalam tempurung. Kalau kita mau jadi katak dalam tempurung, nah kita tidak akan memiliki target. Saya dalam setiap harinya ada target. Kalau tahun ini saya tidak berhasil menduduki provinsi ataupun nasional, itu saya mengevaluasi diri saya dengan baik. Kenapa sih bisa seperti ini gitu kan? Padahal kita tahu bahwasanya kita memiliki usaha yang luar biasa. Ketika itulah kita harus menambah relasi kita, baik itu teman organisasi atau bahkan kita ke dosennya. Pak, saya kan sudah berlatih nih, udah banyak nih latihan, kenapa sih saya nggak bisa gitu. Jadi kalau teman-teman memilih untuk beristirahat, ya saya lebih memilih untuk berkelana ketika berkuliah. Di kuliah itu saya juga menganggap kalau saya harus duduk di depan dan harus dipanggil oleh dosen dalam satu pertemuan. Kalau seandainya saya tidak dipanggil oleh dosen, berarti saya sama sekali tidak merasa berkuliah. Artinya apa? Saya adalah orang yang unggul. Ya Allah, unggul nggak tuh? Jadi kalau kita nggak berdampak di suatu tempat, untuk apa kita ditempatkan di sana gitu kan? Ya kita sebagai mahasiswa, berarti kita harus apa? Belajar. Belajar kita bagaimana? Ya mengamati. Mengamati kita ya seperti apa? Bertanya, menyanggah dan lain sebagainya gitu sih. Oke, luar biasa, super sekali teman-teman. Ini dari 142 penonton siang hari ini. Bagi yang pengen curhat, tanya-tanya, ya gimana kiat sukses para Gen Z, silakan tuh di typing ya di kolom komentar, nanti akan dijawab. Oke, ya luar biasa. Satu hal yang harus yang kalau saya dapat garis bawahi ya, kita harus target. Nih, ini banyak para Gen Z yang banyak rewel nih. Kan nyusun target itu kan mudah, tapi mencapainya banyak sekali tantangan dan hambatan. Terus gimana dong dalam menghadapi tantangan dan hambatan itu? Terkadang memang di luar di luar kemampuan kita. Ini ya, mungkin ada para Gen Z itu seringkali bertanya gini, saya tuh pengen loh berprestasi, akan tetapi nggak mendukung alat peralatan instrumen saya untuk kuliah tuh nggak mendukung. Saya dari keluarga yang miskin, laptop nggak punya, printer nggak punya, gimana saya menjadi mahasiswa berprestasi? Nah, ngadepin yang komen-komen kayak gini nih seperti apa Mbak tanggapannya? Oke, baik. Terima kasih. Netizen ya, ibaratnya netizen lah ya kan. Gen Z itu paling peka terhadap netizen. Nanti tuh timbul rasa insecure dan lain sebagainya. Untuk memulai kita nggak ada modal nih, baik itu laptop dan lain sebagainya untuk belajar. Nah, menurut saya juga pernah seperti itu. Tapi kendala itu dijadikan target. Seandainya kita mulai dari sekarang, mana tahu ke depannya kita akan mendapatkan hal tersebut. Misalnya kita nih nggak punya laptop nih, dengan kita berusaha menabung, akhirnya kita mendapatkan laptop gitu. Walaupun kita butuh nih laptop, lalu bagaimana caranya? Kita ganti dulu ke HP, ngedit lewat HP ataupun gawai kan bisa. Jadi kita harus membaca peluang. Nah, saya tuh berpikir kalau setiap waktu itu ada orangnya, setiap orang ada kesempatannya. Jika orang tersebut mengabaikan waktu, maka mereka tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Gitu. Oke, luar biasa tuh teman-teman. Sebuah wawasan luar biasa nih. Karena apa?
manusia itu kan bisa bagus ya, bisa kuat, bisa profesional, dan bisa mencapai prestasi apabila dia telah melalui sebuah proses. Tidak mungkin orang serta-merta, oh jadi dosen nih, nggak mungkin ya. Harus ada proses yang menempa mereka sehingga mereka menjadi manusia yang super, luar biasa. Nah, di sini Mbak, ketika nih dengan usia yang sangat muda ya, sudah di posisi sebagai seorang dosen nih, apa suka dan dukanya menjadi seorang dosen muda? Karena kalau kami ikuti ya, terkadang dosen sama mahasiswanya bingung yang mana yang dosennya, yang mana mahasiswanya, kayak masih mahasiswa gitu. Nah, apa yang hal-hal yang paling berkesan ketika menjadi dosen muda gitu Mbak, silakan. Oke, baik. Hal yang berkesan sebagai dosen muda. Jadi awal karir saya itu memang tidak sebagai guru. Awal langsung jadi dosen. Tamat di umur 23 tahun, saya 23 tahun udah S2. Kebetulan lulus S2 itu hanya 1 tahun 1 bulan. Jadi sedikit perjuangan yang menurut saya, ketika saya unggul dalam kuliah, saya belum tentu unggul dalam bekerja. Itu buktinya waktu saya tamat kuliah nganggur lama, 9 bulanan ada nganggur. Tapi ketika saya observasi, ternyata 9 bulan itu lebih singkat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Ada bahkan teman-teman yang lain itu untuk menjadi dosen itu 2 tahun, 3 tahun baru diberikan kesempatan. Oleh karena itu saya menyusun strategi terbaik untuk menjadi dosen. Walaupun saya tidak ada orang dalam, ya gimana ya kan, kita kan nggak punya kekuatan gitu kan, orang tua swasta, ibu IRT, mau mengharapkan siapa gitu kan. Oleh karena itu kita membangun komunikasi yang baik pada instansi-instansi gitu kan. Karena saya merasa ada perjuangan dan pengorbanan itu lagi ketika saya menjadi dosen, mau tidak mau tantangan tersebut harus saya lewati. Nah, sedikit cerita, dulu awalnya itu saya di universitas, salah satu universitas di Lampung. Di Lampung, kita sebagai individu kita berhak untuk memposisikan diri kita. Kalau seandainya kita merasa tidak mampu, silakan resign. Silakan resign. Itu Gen Z itu ya, capek resign, beban pikiran resign, merasa tertekan resign. Pokoknya resign itu aja otaknya. Tapi resign kita tuh resign yang berfaedah, bukan tiba-tiba resign tanpa alasan gitu kan. Saya resign itu karena apa? Satu, saya tidak mampu menyesuaikan diri saya dengan culture gitu kan. Dua, saya ya gitu tadi, bagaimana saya harus mengkondisikan saya kepada mahasiswa. Sementara saya merasa saya punya prinsip dan ternyata mahasiswa tidak bisa memenuhi prinsip saya. Apakah saya harus marah-marah? Tentu tidak gitu kan. Akhirnya saya resign memilih di universitas sekarang ini, di salah satu universitas Tangerang. Balik lagi, setiap Gen Z itu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda. Kalau seandainya kita sebagai dosen tidak tenang, mereka tidak akan nyaman berkuliah dengan kita. Kuncinya kita harus tenang dan mengikuti mereka. Boleh kita tegas, tapi tegas kita itu bukan berarti marah-marah, enggak. Kita bisa sambil senyum, kita bisa sindiran atau sarkasme yang tidak menjatuhkan mental mereka. Karena Gen Z ini berani nekat. Kalau seandainya mereka sudah tidak nyaman sama dosennya, mereka bisa loh nggak masuk 16 kali pertemuan. Itu menjadi beban karena mereka gagal di perkuliahan kita, dan otomatis kita juga gagal di perkuliahan kita sendiri gitu loh. Jadi kuncinya sebagai dosen Gen Z, dosen itu harus tenang karena mental itu yang paling utama di kelompok Gen Z. Mental health kata mereka kan. Tugas juga kita sesuaikan. Kalau seandainya nih tugas kita minggu ini sudah ada, minggu depan jangan dikasih tugas lagi. Nanti apa akhirnya tugasnya tidak baik, tidak bagus. Untuk apa kita memberikan tugas ternyata tugas tersebut tidak memiliki dampak bagi kehidupan mereka gitu. Jadi kita harus memiliki strategi belajar yang bagus, metode pembelajaran yang baik, sehingga saya tuh bukan merasa bahwasannya dosen yang memberikan nilai rendah itu adalah dosen yang baik. Enggak, saya merasa dosen yang memberikan nilai yang rendah adalah dosen yang gagal dalam mata kuliahnya sendiri.
gitu. Oh Jadi gitu ya Mbak. iya, iya. Jadi kadang tuh Iya. kalau seandainya nih anak nih aktif terus berkuliah tiba-tiba nggak UAS. Lah kenapa kamu nggak UAS gitu? Alasan kerja dan lain Oke. sebagainya. Itu harus kita maklumi. Namanya itu kondisional Oke. dan menghadapi dengan tenang. Kalau mereka mengikuti dengan susulan dengan waktu yang tertentu, apakah masih bisa? Ya tentu bisa. Kenapa? Mereka sudah aktif berkuliah. Oke, wah luar biasa. Saya sepakat benar. Karena kenapa Gen Z ini memang apa ya? Kita harus berlaku seperti mentor, tidak bisa lagi berlaku seperti bos ya. Itu ya saya rasakan karena tim saya juga banyak yang Gen Z gitu. Gen Z ini memang apa ya? Sekumpulan orang ya yang saya kira mereka tuh punya krisis benar. Ketika mereka sudah punya zona nyaman, itu biasanya mereka bisa bekerja dengan baik. Tetapi ketika zona nyaman itu sudah tidak ada pada diri mereka, biasanya mereka akan mencari komunitas baru atau pekerjaan baru yang membuat mereka nyaman. Karena apa? Saya lihat salah satu tolak ukur Gen Z itu mencari kerja itu juga tidak terpaku hanya kepada besarnya income yang mereka dapat, tetapi lebih kepada apa ya, panggilan jiwa tadi. Ketika mereka merasa nyaman, justru dengan itu mereka lebih bisa kreatif. Akan tetapi ini nyambung ya nanti dengan pertanyaannya, apa sih perbedaan Gen Z dengan milenial ya? Baik teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, sobat-sobat Bangga Kencana dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita bersama Mbak Sonya Trikandi, salah satu dosen muda Gen Z. Sobat-sobat sekalian, hari ini kita akan mendapat ilmu baru ya tentang versi sukses itu versi Gen Z, asli versi Gen Z. Nanti teman-teman silahkan ya mencontek ya, mengcopy paste dan modifikasi apa yang diceritakan oleh narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, ingin bergabung, kami juga persilahkan untuk diskusi bersama narasumber kita pada siang hari ini. Oke, Mbak Sonya, kita kembali lagi ya. Baik, menyambung pertanyaan tadi, menurut Mbak apa sih perbedaan atau apa sih keunggulan antara Gen Z dengan generasi yang sebelumnya kalau menurut Mbak? Oke, baik. Oke, silakan. Untuk perbedaan Gen Z dan milenial. Nah, saya Gen Z, kakak saya milenial gitu kan. Kakak saya 96, saya 2000. Oke. Jadi dalam setiap harinya itu selalu berinteraksi gitu kan. Apa sih perbedaannya mendasar? Perbedaannya mendasar sebenarnya Gen Z itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Jadi Gen Z itu banyaknya nggak malu-malu. Jadi apa aja tuh Gen Z mau, apa aja tuh mau. Sosmed aja didominasi oleh Gen Z. Mana ada milenial yang terlalu. Tapi kalau Gen Z itu memang benar-benar berani, dia berani nekat gitu kan. Milenial masih terikat pada konteks kultur kalau kita bahasanya. Artinya mereka masih membatasi diri. Pola pikirnya masih modern, tapi lebih modernan Gen Z gitu kan. Terus adanya perkembangan EA. Nah, kalau itu tuh Gen Z banget gitu kan. Kalau milenial buat skripsi sampai berbulan-bulan gitu kan. Kalau Gen Z itu udah bisa memanfaatkan teknologi. Walaupun itu kecerdasan buatan gitu kan, kecerdasan robot, tapi paling tidak Gen Z sudah memiliki kecakapan teknologi. Oleh karena itu yang saya bilang tadi. Kalau dibilang Gen Z lebih disiplin daripada milenial, itu salah. Karena kebanyakan yang disiplin itu milenial dibandingkan dengan Gen Z. Tapi jika Gen Z menyadari bahwasanya orang yang sukses itu adalah orang yang disiplin. Apa buktinya? Ketika orang sukses, mereka memiliki jam terbang yang banyak. Kalau mereka tidak disiplin, otomatis akan berantakan gitu. Jadi yang sukses itu yang memiliki jam terbang banyak. Jam terbang banyak bisa diatur dengan kedisiplinan. Nah, kemudian kalau dilihat lagi, milenial itu bisa dia berdiri pada jalannya. Jalan itu aja lurus aja. Sementara Gen Z ini bisa bercabang. Oleh karena itu saya simpulkan bahwasanya Gen Z ini harus berani menghantam.
menghantamkan diri. Kalau mereka memang benar-benar percaya, mereka akan bisa dapat gitu kan dibandingkan dengan milenial. Uh, Tadi kuncinya itu kepercayaan diri yang luar biasa tinggi gitu, dan saya rasa kepercayaan diri itu karena egoisme, ya kan, ada egoisme dalam diri gitu. Itu sih. Oke, kayaknya ada gangguan teknis nih. Apakah suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, jadi teman-teman Gen Z itu, kalau boleh nih, saya menemukan beberapa kasus ya. Ternyata terkadang ada beberapa kekurangan atau kelemahan Gen Z itu sulit fokus. Kalau saya beberapa kasus yang temui kan, karena biasanya Gen Z ini kan tidak terlepas dari media sosial kan, dan hobinya Gen Z pun scroll gitu. Jadi mereka untuk berpikir fokus itu kurang bisa begitu. Kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka dihadapkan pada kondisi di mana ketika mereka mengakses media sosial, kadang mood mereka tuh berubah-ubah. Karena kalau namanya scroll kan, apapun kadang dapat semua, berita sedih, terus scroll lagi berita gembira gitu. Scroll lagi yang memacu semangat. Ketika nanti berita sedih lagi. Nah, untuk menghadapi fenomena ini, apa yang harus dilakukan Gen Z agar mereka bisa lebih fokus? Karena untuk fokus dan konsisten, nah ini yang saya temui menjadi tantangan terbesar dalam menghadapi Gen Z. Kalau menurut Mbak sendiri gimana? Nah, jujur saya juga hobi scroll ya. Hobi scroll, tapi lama-lama saya juga bosan. Gen Z itu suka dengan hal yang kontinu, tapi dia memiliki tingkat kejenuhan yang cepat gitu kan. Contohnya ada dracin dan lain sebagainya. Lama-lama mereka bosan. Apa ini nih nonton berepisode-episode gak ada guna, akhirnya ditinggalin. Gitu juga main game gitu kan. Tapi kalau mereka lagi fokus ya fokus aja gitu kan. Lalu bagaimana sih seandainya kita tetap berada pada zona nyaman itu saja? Karena saya Gen Z dan saya dosen, waktu saya untuk nge-scroll itu sedikit sekali. Karena scroll itu saat kita beristirahat saja. Dan saya itu tipe orang yang tidak pernah menolak sesuatu. Seandainya saya dikasih job nih, kayak seperti hari ini kita berbincang-bincang, saya menerima. Oleh karena itu, Gen Z itu kalau menurut saya scroll itu hanya sebatas memberikan waktu istirahat, rehat untuk diri dari pemikiran yang ilmiah. Kalau sekarang ini kan kita lagi diskusi secara ilmiah di kantor ataupun di universitas ilmiah. Jadi apa salahnya ketika waktu yang senggang kita scroll? Nggak ada salahnya untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi tidak bisa kita pungkiri, tapi balik lagi namanya Gen Z ya. Saya tuh ngerasain sakitnya jadi dosen itu, ya Allah, curhat. sakitnya menjadi dosen gitu kan. Tiba-tiba kita berbicara di depan mahasiswa kita main gawai di belakang. Ngapain? Tahu-taunya scroll TikTok atau scroll Instagram atau bahkan main game. Lantas apa kita harus menerima itu saja? Kan tidak. Artinya kita harus memberikan rambu-rambu, memberikan games, ya mereka mah gawai, tapi gawai yang seperti apa? Kita bisa menggunakan media yang interaktif, kuis, dan lain sebagainya. Jadi untuk Gen Z yang masih scroll-scroll TikTok sampai 1 hari nggak makan dan lain sebagainya, istighfar, itu bukan golongan kami Gen Z yang berkualitas, yang tidak memberikan rasa cemas kepada orang lain. Karena apa? Kalau kita scroll TikTok terus, kita memberikan cemas. 1, orang tua cemas. 2, kuota internet tambah lama tambah banyak gitu kan, cemas. Sendiri deh cemas. Saya pun cemas kalau seandainya baru beli kuota tiba-tiba minta lagi kuota gitu kan, rasanya cemas gitu kan. Jadi Gen Z, kalangan saya Gen Z emas saja, cemasnya disingkirkan gitu. Oke, ada kaitannya nih dengan pertanyaan sebelumnya.
Terus terkadang Gen Z ini kan orangnya mudah penasaran dan tertantang untuk melihat sesuatu yang baru. Dan terkadang mencontoh sesuatu yang viral tanpa filter yang bagus. Nah, ini salah satu yang saya perhatikan. Ketika sesuatu viral, pokoknya aku pengen kayak gitu deh. Pokoknya trennya gitu deh. Pokoknya viral gitu-gitu deh. Nah, sekarang, yang harus kita lakukan nih sebagai Gen Z nih, apa sebenarnya yang mesti kita, istilahnya kita lakukan untuk menghadapi posisi seperti tadi, dan apa kiatnya agar Gen Z itu bisa menemukan sebenarnya dia ini potensinya apa sih, posisi dia ini apa sih gitu. Nah, apa sih yang cocok buat saya? Terkadang Gen Z itu sekarang kan banyak pilihan nih Mbak. Katanya saya harus melihat temannya kerja di suatu perusahaan, kayaknya enak loh di perusahaan itu. Bolehlah saya coba aja nanti di perusahaan yang lama, coba sebentar aja lah. Artinya pindah gitu. Nah, salah satu poin yang dinilai oleh satu instansi pemerintah atau perusahaan swasta, dia akan melihat sejauh mana dia tuh betah gitu. Nah, sejauh mana ketika orang tuh semakin lama di suatu perusahaan, artinya dia bisa mengikuti, ya, dia bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi baru 6 bulan pindah gitu. Nah, seolah-olah mereka itu tidak bisa beradaptasi. Nah, komen Mbak Sonya seperti apa dengan kondisi Gen Z seperti ini? Oke, baik, terima kasih. Untuk gimana sih caranya kita untuk membatasi diri terhadap hal-hal yang viral gitu kan. Tiba-tiba ngikutin aja. Nah, pentingnya yang pertama itu literasi. Karena apa? Teman-teman tahu nggak sih, literasi itu di negara Indonesia itu mencapai peringkat ke-64 dari 69 negara yang ada di dunia. Artinya apa? Tingkat literasi kita terendah gitu kan. Jadi ketika kita bilang tentang mengikuti, kita harus seleksi dulu. Ini benar nggak sih apa yang kita ikuti? Ini sesuai nggak sih dengan passion kita? Ini feedbacknya untuk diri kita apa sih? Tujuannya apa? Kalau hanya ngikut-ngikuti aja tanpa tujuan untuk apa gitu kan? Forward gitu kan? Lebih baik Gen Z itu lebih sejahterakan dirinya. Contohnya yang kuliah silakan ikuti tren. Tapi tren apa? Tren kebaharuan teknologi, menghasilkan karya dan lain sebagainya. Dengan itu teman-teman akan lebih bisa menyeimbangkan diri. Kalau hanya sebatas viral yang nggak jelas itu banyak orang gitu kan. Tapi kalau Gen Z yang viral, nih lihat nih Gen Z yang viral, mereka lebih mendominasi kepada prestasi gitu kan. Teman-teman harus berpikir kepada hal-hal yang seperti itu. Artinya saya tuh juga tidak pernah berpikir bahwasanya kerja yang lama adalah kerja yang baik. Tidak. Bukan berarti seperti itu. Ada nih banyak orang yang kerja berpuluh tahun tapi mereka tidak mendapatkan haknya sebagai tenaga pekerja gitu loh. Nah, Gen Z yang cerdas itu Gen Z yang paham kalau dia bekerja mereka harus mendapatkan hak. Ketika mereka memberikan kewajiban, haknya apa? Kalau hanya jenjang karirnya sebatas nih, misalnya saya dosen, tiba-tiba saya hanya sebagai DLB tanpa jenjang karir ke dosen tetap. Dan di antara hal tersebut pilihan lain, dosen universitas lain langsung ke dosen tetap. Artinya apa? Ada cara saya untuk pindah. Ngapain saya stay di sini kalau seandainya waktu 1 tahun saya sudah jadi dosen tetap, sudah memiliki jabatan fungsional, tapi di tempat yang itu saya tidak memiliki jabatan, bahkan saya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dosen tetap. Oleh karena itu yang saya bilang, Gen Z itu pindah-pindah bukan karena mereka tidak mampu menyesuaikan atau beradaptasi, tapi mereka mengetahui antara hak dan kewajiban mereka sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga pekerja. Oke. Luar biasa nih teman-teman. Jadi istilahnya, kata singkatnya adalah silakan kita mencari sesuatu yang lebih baik. Kita harus mencari segala sesuatu lebih baik. Karena saya sepakat dengan istilah hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Itu harus. Dan teman-teman sekalian, memang terkadang kita bekerja di sebuah perusahaan, ada orang yang bekerja tuh sampai 30 tahun,
20 tahun posisinya itu aja kan. Tetapi ada juga di satu perusahaan dia karirnya bagus ya, 5 tahun sudah menjadi supervisor, 5 tahun mungkin sudah menjadi manajer, kemudian naik lagi jadi direktur. Nah itu konsisten yang seperti itu yang bagus. Jangan konsistennya dari tahun pertama sampai tahun ke-15 tetap gitu aja. Nah itu harus dipertimbangkan. Mungkin di posisi itu bukan passion Anda, bukan bakat Anda begitu. Saya sepakat untuk yang poin yang kedua. Ketika kita merasa sudah tidak ada karir di satu tempat, ya silahkan cari karir yang lebih bagus. Karena kita belum tentu bisa dihargai di tempat yang satu. Di tempat yang satu kita tidak dihargai, tempat yang lain mungkin kita dihargai. Carilah lingkungan yang bisa menghargai kita. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena kenapa? Bayangkan kalau misal contoh aja ya teman-temannya. Kalian tuh profesor IT misalnya. Kalau kalian tinggal di desa ya kalian nggak ada value-nya gitu. Kalian ya harus cari komunitas tempat yang bisa menghargai Anda. Jadi seperti itu kalau saya menangkap. Kemudian Mbak, ada sebuah ini pertanyaan nih masuk dari Gen Z ini. Mbak, gimana caranya kita merasa belum mampu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Sementara ketika kita keluar dari pekerjaan yang lama ada rasa kekhawatiran akan menjadi pengangguran. Tipsnya dong. Silakan Nah, Mbak. oke, baik, terima kasih. Kalau khawatir tuh setiap orang pasti khawatir. Nanti saya sombong kalau seandainya saya bilang gitu kan. Iya. Saya juga kalau seandainya mau resign gitu kan, resign aja tanpa memikirkan tentang saya diterima lagi nggak ya jadi dosen gitu kan. Nanti kalau saya resign di satu tempat, saya nanti nggak jadi dosen lagi gitu kan. Tapi balik lagi, ketika kita sudah siap memiliki strategi yang baik terhadap cara untuk memilih pekerjaan, yang kedua kita memiliki keahlian, kita tidak akan terbuang keahlian. Misalnya saya memiliki keahlian dalam bidang 1 menulis, 2 berbicara, 3 jurnalistik gitu kan. Ngapain saya harus khawatir gitu kan? Iya. Kalau seandainya nanti saya tidak bisa menjadi dosen, otomatis saya bisa mengembangkan karir saya seperti apa. Sebelum saya menjadi dosen, saya menjadi konselor penulisan. Nah, jadi kita harus membaca peluang. Kalau kita nggak bisa bekerja sama orang lain, ya kita bekerja sama diri kita sendiri. Kenapa tidak gitu kan? Jadi kekhawatiran yang saya rasakan itu akan berkurang ketika kita sudah mendapatkan suatu kegagalan. Nah, boleh berlalu-lalu dalam kegagalan sehari 2 hari nggak apa-apa deh kita gagal gitu kan. Setelah itu jangan hantam diri kita, cobain lagi. Kalau hari ini kita gagal di satu tempat yang dirasa kurang, maka kita harus melatih diri kita untuk berusaha mencapai yang lebih tinggi. Nah, saya itu beberapa kali tertolak di BUMN, padahal itu di tahap-tahap akhir. Lalu apakah saya kecewa? Tidak, pasti. Allah itu memberikan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat. Gitu kan. Jadi jangan khawatir ketika kita sudah berusaha ternyata hasilnya nggak maksimal gitu kan. Strategi saya dulu ya, saya Oke, berpikir ini saya baca kok. Iya. kalau pikirannya dewasa kali. Ya emang gitu ya. Kalau ini strategi lagi nih ya Pak. Saya tuh orangnya nggak bisa diem. Setiap di bulan saya tahu bulan berapa sih kita harus mengapply kerja. Kalau seandainya dosen, ngapain kita apply kerja di saat jam perkuliahan? Seperti sekarang kuliah aktif kita ngapply lamaran itu nggak bakal keterima. Tapi ketika mereka sudah di final UAS, kita apply pekerjaan, otomatis ada universitas yang merasa ada nih posisi yang kosong gitu. Wow, Jadi kita benar. mengapply itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktunya. Setelah itu, saya berpikir tuh seperti ini, Pak. Kalau seandainya kita memberikan kesempatan yang banyak pada diri kita, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nih contohnya, saya dari dulu mengapply surat lamaran saya lebih dari 100 universitas, baik itu negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia. Saya tidak memikirkan baik itu di Sumatera, baik itu di Jawa, baik itu di Sulawesi, baik itu di Kalimantan, bahkan sampai ke Aceh pun saya ambil, Pak. Tapi apa harapan saya? Pasti akan ada suatu saat balasan dari email ini. Walaupun balasan tersebut adalah bentuk penolakan, bukan penerimaan.
ada yang batas interview dan lain sebagainya. Itu saya nikmati secara 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 pelan-pelan, saya nikmati secara happy, saya nikmati walaupun kata tetangga, nih kok bisa ya S2 pengangguran, nih kok bisa ya, jangan nih kuliah tinggi-tinggi untuk apa tuh nantinya pengangguran. Padahal itu adalah proses yang setiap orang akan menikmati itu semua, Pak. Baik itu dari S2, baik itu dari S1, bahkan SMA pun sekalian gitu. Jadi kalau tempat kerja kita tidak bisa memaksakan diri kita kapan kita bisa bekerja di suatu instansi. Tapi yang paling penting kita bisa menciptakan ataupun memberikan suatu jasa dari diri kita sendiri tanpa harus bergantungan kepada orang lain. Itu namanya generasi Gen Z itu, Pak. Wow, luar biasa. Tuh teman-teman, kita harus bergantung dengan diri sendiri. Jangan bergantung dengan orang lain. Jangan dikit-dikit menyalahkan orang lain tuh gagal nih gara-gara kamu. Kan Gen Z itu banyak gitu tuh. Sehingga sering disebut generasi strawberry ya. Iya. Gitu. Nah, saya yakin kalau tipenya orang-orangnya seperti Mbak Sonya kan luar biasa, mempunyai nilai akademis yang sangat tinggi, kemudian mempunyai skill yang bagus. Nah, terkadang ada juga nih beberapa Gen Z itu sudah di zona nyaman. Nah, ini ketika mereka sudah di zona nyaman, mereka beranggapan itu sudah cukup. Gua nggak mau pusing-pusing, yang penting tetap di sini aja lah. Nah, saya selalu katakan ya, baik tim saya katakan, kalian tuh harus upgrading, terus belajar terus. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita mempersembahkan yang terbaik, sesungguhnya Anda tuh tidak sedang membuat atasan Anda sukses. Anda juga sedang mensukseskan diri Anda. Karena ketika Anda memberikan terbaik, itu Anda kan sedang mengasah kemampuan Anda, mengasah skill Anda. Ketika skill komunikasi Anda meningkat, itu sebenarnya gunanya untuk Anda sendiri sesungguhnya. Ini saya pegang dari dulu ya, kita harus punya dedikasi yang bagus. Ketika kita dedikasi kita sudah bagus, kita mempersembahkan sesuatu yang baik, ketika disaksikan oleh orang-orang sukses apa yang kita kerjakan dan mereka tertarik, tentu akan ada tawaran-tawaran dari perusahaannya lebih bagus dari tempat kita sebelumnya. Tetapi ini tantangannya adalah ternyata ada beberapa Gen Z memang sudah nyaman. Udahlah, pokoknya saya gaji UMR gitu, pokoknya saya sudah nggak pernah dimarah gitu, aku udah aman, nggak mau lagi lah pusing gitu. Tetapi ternyata ya setelah kita dapat ilmu dari Mbak Sonya, ternyata ya Gen Z ini mempunyai peluang yang lebih besar sesungguhnya ketika mereka terus upgrading. Saya sepakat ya, kita di era digital ini, kita tinggal mampu tidak memilih mana yang baik, mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang tidak. Nah, kemampuan memilih inilah yang sesungguhnya yang perlu ditingkatkan lagi. Ini nih relate nggak sih untuk kesuksesan saya? Kalau tidak, yang ngapain buang-buang waktu kan? Jadi seperti itu. Dan oke, teman-teman. Yang masih muda kok pikirannya udah dewasa. Komennya loh. Ya memang orangnya udah dewasa, karena dewasa itu bukan soal umur ya. Umur tuh hanya angka. Itu kedewasaan itu tergantung kepada seberapa kali Anda upgrading diri. Semakin sering Anda upgrading diri, semakin dewasa Anda. Ya, itu. Jadi kita fokus lagi ya Mbak ya ke pertanyaan. Sesungguhnya apa saja ya tantangan yang terberat yang Mbak Sonya alami ketika meraih cita-cita sampai menjadi dosen muda saat ini? Apa saja tantangan yang paling menurut Mbak yang perlu effort yang besar untuk menghadapi tantangan itu? Silakan. Baik, kalau tantangan sedikit sedih ya kan? Iya. Tantangan itu balik lagi kepada diri sendiri, bagaimana kita dalam menghadapi suatu tantangan. Tapi yang paling kerasa sekali itu yaitu ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ada orang yang memberikan contoh kepada orang lain terhadap diri kita pada kejelekan. Nih misalnya yang saya bilang tadi, tuh kenapa tuh anak si A nggak kerja-kerja padahal tamatan S2, mendingan kamu nggak usah sekolah.
nggak usah kuliah tinggi-tinggi. Itu adalah suatu tantangan terberat saya karena apa? Saya memberikan contoh yang baik bukan yang buruk. Artinya saya ingin ada amal jariah yang nantinya akan diberikan orang tua kepada anaknya. Dan itu adalah contoh yang baik, bukan contoh yang buruk. Kalau contoh yang buruk untuk apa gitu kan? Jadi saya tidak mau sekali merasakan hal yang seperti itu. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu berkaitan dengan waktu. Kapan ya? Kapan ya saya kerja? Kapan ya saya dapat kerja? Terus kapan ya saya dapat finansial yang cukup? Kapan ya? Itu pasti pertanyaannya. Tapi balik lagi, ketika kita memposisikan diri kita tidak akan merasa bahwasanya tantangan itu adalah hal ataupun penghambat dalam kita berkarir, tapi bisa menjadi karya untuk kita. Karena orang yang tidak tenang dalam hidupnya adalah orang yang waras. Kalau mereka nggak waras gitu kan, mereka ya tenang-tenang aja gitu loh kan, mereka nggak berpikir apa-apa. Tapi ketika kita masih diberikan oleh Allah kecerdasan, diberikan kepikiran, kita akan berorientasi yang tinggi. Nih misalnya hari ini kita hanya bisa mengumpulkan uang 20.000, lalu 20.000 itu bagaimana sih bisa 30? Jangan pikir bagaimana, jangan pikir 30 itu seperti apa sih, tapi tidak bagaimana 30 itu. Ada 10, 10-nya itu kekurangan kita. Apakah dari pekerjaan kita yang tidak loyal, ataukah dari pendidikan kita yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Jadi tantangan yang terberat lagi, ya ini, saya harus merantau jauh dari orang tua. Itu merupakan suatu tantangan terberat bagi saya. Muda, perempuan gitu kan, dan saya itu setiap merantau itu tidak pernah tahu kapan saya pulang lagi dan di mana sih harus saya bertempat tinggal gitu, seperti itu Pak. Karena saya tuh tipe orang yang tidak pernah mempersiapkan apapun. Ketika saya diterima nih, saya nggak memikirkan saya tinggal di mana sih, nggak. Yang saya tahu saya datang, saya punya tempat tinggal gitu kan. Padahal itu adalah suatu kesalahan. Nah, saya beranggapan itu nggak penting, nggak penting nih gitu kan. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini saya nyaman sih di tempat yang sekarang gitu kan. Ya itu saja sih tantangan saya dan catatan saya. Tantangan itu bukan suatu permasalahan besar, tapi tantangan itu adalah bumbu ibaratnya ya Pak, bumbu yang bisa memiliki rasa untuk kita lebih bersemangat. Nih saya tuh Pak dulu mengambil tesis tentang tradisi merantau yang nantinya memang akan saya aplikasikan ke diri saya. Dan ketika merantau ada banyak tantangan dalam hidup, terutama pada adaptasi, kemudian tentang sosial, biaya hidup, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita harus menyetarakan itu semuanya. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan suatu tantangan, kita boleh saja, yang saya bilang tadi, menerima ataukah menolak, karena kita sudah memiliki standar. Di tradisi merantau itu kita punya standar, kita harus tetap bertahan ataukah kita harus berpindah, move ke tempat perantauan lainnya. Nih, ada kutipan dari Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya silakan merantau, karena dengan merantau kita akan mendapatkan teman baru, keluarga baru, bahkan ilmu yang baru. Bersusah-susah dahulu, maka manisnya hidup akan kita rasakan. Gitu. Itu teman-teman Gen Z. Ya, memang anjuran hijrah tuh ada ya, kita berpindah mencari sesuatu yang lebih baik ya tentunya. Saya tertarik sih dengan tantangan kita berpindah ya di satu tempat, mencari tempat yang baru yang lebih baik. Itu sebenarnya kita juga sedang melakukan upgrading sesungguhnya, karena kita juga perlu lingkungan yang mensupport karir kita, orang-orang yang mensupport diri kita. Dan walaupun sebenarnya kesuksesannya terbaik itu adalah di tangan kita, akan tetapi kita juga perlu orang-orang, lingkungan, support system yang kemudian mendongkrak apa yang menjadi cita-cita kita. Itu hal-hal yang harus dilakukan. Kenapa? Ketika kita memutuskan untuk mengambil sebuah job atau sebuah keputusan besar,
itu kita sudah tahu konsekuensinya apa, dan konsekuensi itu tentu kita cari konsekuensi yang bisa kita atasi tentunya. Jadi itu teman-teman ya, para Gen Z, para teman-teman muda, para teman-teman sahabat Bangga Kencana dimanapun berada, banyak sekali informasi positif yang kita dapatkan dari Ibu dosen muda ya, karena saya tidak memanggilnya ibu karena masih Gen Z, saya panggil Mbak. Beliau ini adalah dosen ya, dosen salah satu di kampus Universitas Negeri ya Mbak ya. Universitas swasta, Pak. Universitas Swasta Tangerang. ya, Tangerang ya. Dan beliau ini ya, luar biasa, S1-nya IPK-nya 9,4, S2-nya 9,7. Ini nih gimana ini cara mencapainya? Artinya hampir A semua tuh, cuman ada berapa yang B. Jadi luar biasa teman-teman, mudah-mudahan dari perjalanan hidup, perjalanan karir Mbak Sonya ini bisa memberi energi baru. Kita dapat di-charging lah semangat dan cara kita mengambil sebuah keputusan yang positif untuk perkembangan kita. Tetapi satu hal Mbak, jurusan Bahasa Indonesia kan, apapun profesinya, sepertinya ya public speaking itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting kayaknya ya untuk menjadikan seseorang itu sukses. Saya lihat mau jadi apapun itu harus public speakingnya bagus. Nah terakhir nih, sebenarnya cara mengasah public speaking itu seperti apa sih bagusnya gitu. Nah apa saja yang harus dilakukan, karena saya melihat sebenarnya ketika orang jadi sales yang sukses ya, sekarang kan banyak tuh Gen Z yang jualan di media sosial melalui affiliate TikTok misalnya kan. Memang cara menyampaikan, cara berkomunikasi itu sangat menentukan itu dari sisi pedagang. Seorang misalnya manajer, tentu dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya, itu bisa meningkatkan motivasi dan meningkatkan produktivitas satu perusahaan. Nah ini teman-teman pengen dibagi nih gimana trik-triknya. Apakah memang kita harus kuliah di jurusan bahasa atau ada trik lain yang mesti kita lakukan untuk mencapai public speaking yang bagus? Silakan Mbak. Oke, untuk public speaking ya kan. Ya. Nah, public speaking ini kemampuan produktif dalam bahasa Indonesia, artinya produktif itu tidak naturalistik dari dalam diri tiba-tiba wah jago, enggak. Harus ada latihan, harus ada jam terbang. Ketika kita memiliki jam terbang jangan ditolak, terima aja. Misalnya tiba-tiba kamu jadi MC ya pengajian, iya nggak apa-apa. Kamu jadi moderator ya nggak apa-apa, terima saja. Caranya gimana? Kita berlatih dengan diri, pahami konsep, kuasai teori, kemudian kita coba kenali lingkungan kita coba mainin eyes kita, pandangan kita. Jadi jangan ketika kita berbicara itu kita hanya berbicara saja tanpa ada interaksi. Terus yang perlu kita kembangkan, misalnya kita punya kemampuan, kita kasih tahu aja nih bagaimana caranya biar orang tertarik dengan kita. Kalau seandainya orang sudah tertarik dengan kita, otomatis orang akan mendengarkan kita, gitu kan? Kalau orang sudah nggak tertarik dengan kita, ya udah orang nggak akan mendengarkan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu saya branding diri saya dosen Gen Z, berprestasi, memiliki IP tinggi, biar orang melihat konten saya terus-terusan, gitu kan? Nah, ini juga berkaitan dengan belajar psikolinguistik, bagaimana kita mempersepsi ujaran, bagaimana kita memproduksi suatu kalimat, itu semuanya ada pelajarannya. Tapi itu tidak bisa diambil teorinya mentah-mentah oleh orang lain. Orang lain bisa saja memiliki kemampuan public speaking atau public speaking itu dengan berlatih, pasti dengan berlatih, gitu kan. Nah, pilih retorika yang terbaik. Retorika yang terbaik itu artinya tidak harus ilmiah, tidak harus tinggi-tinggi, tidak harus menggunakan bahasa asing. Cukup dengan bahasa yang komunikatif, yang bisa dipahami oleh orang sekitar dan lain sebagainya. Kecuali konteksnya ke pembelajaran formal, itu harus kita menggunakan bahasa yang ilmiah gitu. Oke. Jadi teman-teman, itu ya teman-teman, untuk public speaking
Kita harus berlatih, tidak cukup saja kita mau supaya public speaking saya bagus nih, saya kuliah di bahasa Indonesia saja, tidak cukup itu ternyata teman-teman, juga harus kita latihan. Dan jangan kita menolak job-job yang diberikan, dipercayakan orang untuk kita. Terkadang kan banyak, kayaknya aku nggak mampu, cari yang lain aja gitu kan. Padahal mereka sebenarnya posisi itu kan dipercayakan ke mereka. Artinya doa-doa orang yang menyuruh kita menjadi MC itu agar kita komunikasinya menjadi bagus sesungguhnya kan. Kan banyak orang-orang yang tidak suka tantangan, nanti salah, akhirnya nggak mulai-mulai, akhirnya public speakingnya tidak terasah. Jadi itu. Dan juga tentunya juga untuk menambah pemendaharaan kata ya. Kita juga sering banyak-banyak baca lah, itu juga menambah sesungguhnya, menambah pemendaharaan kata kita. Nah, ini terakhir nih Mbak, jika harus merangkum nih, rahasia sukses dalam 3 kata, dan apa 3 kata tersebut dan mengapa? Oke. Yang pertama itu tenang, itu berbaur dan komunikatif. Itu sih kalau dari saya. Oke. Tenang, bergaul, dan komunikatif. Oke. Ya, karena berbaur itu, tenang itu penting. Kalau kita nggak tenang, lama-lama kita kena gangguan jiwa, mental health, kata Gen Z gitu kan. Berbaur itu juga penting, karena Gen Z itu menolak untuk orang baru, kebanyakan seperti itu. Tapi kita jangan seperti itu, kita harus berbaur. Terutama pada orang yang lebih tua. Nih, contohnya saya itu dulu memiliki ya sulit juga untuk berkomunikasi kepada orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Tapi saya merasa itu adalah kekurangan saya, harus saya perbaiki. Akhirnya apa? Saya masuk bukan dengan orang dalam, tapi saya bisa masuk dengan jalur komunikasi, berbaur, kita berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk memposisikan diri, bagaimana kita meyakinkan ke orang lain bahwa kita memiliki potensi dan kita memiliki kontribusi yang nyata untuk orang lain. Itu berbaur. Kemudian komunikatif. Nah, ketika kita berbaur, kita nggak diem aja. Ngapain kalau berbaur tatap-tatapan? Nggak mungkin kan? Harus ada komunikatif. Komunikatif yang tentunya tidak menyinggung satu sama lain. Kalau bisa kita berisi wawasan yang menambah bagaimana orang merasa dihargai ketika berbicara dengan kita. Itu yang paling penting. Kadang kita belum berbicara aja orang udah sakit hati. Itu dilirik-lirik dari atas sampai bawah. Itu kan membuat orang kesal dengan kita. Bagaimana kita bisa jadi orang yang baik gitu kan, sementara kita aja nggak bisa menampilkan diri kita gitu loh. Menurut saya itu 3 kunci. Oke. Itu para Gen Z dengerin tuh. Jadi yang nasihati Gen Z, kalau nasihati Gen Z itu lebih kena. Terkadang menasihati Gen Z ini ya, perlu cara dan trik tersendiri. Itu tantangan yang pernah saya alami. Karena bagaimanapun juga Gen Z ini berbeda betul dengan milenial ya, berbeda. Karena mereka ini ketika sedang rapuh gitu, nah kita kasih nasihat juga nggak bagus. Karena terkadang kita memang perlu momen dia memang lagi kondisi suasananya bagus, kita kasih pencerahan. Dan saya melihat juga Gen Z itu tidak mau ketika dia salah hari itu langsung kita hakimi hari itu, juga nggak bisa. Dan harus ada jeda waktu. Kalau pengalaman saya segitu menghadapi terkadang Gen Z itu, kalau saya kan milenial nih. Kalau Gen Z itu bedanya dengan milenial. Kalau milenial itu kalau dia bekerja, belum selesai kerjaannya, misalnya pulang jam 4, dia akan bekerja sampai jam 7, jam 8 tuh. Kalau Gen Z, selesai nggak selesai jam pulang, ya pulang gitu, nggak bisa ditawar-tawar, pokoknya harus pulang gitu. Itu nggak semua Gen Z gitu ya. Tetapi saya sepakat semua apa yang Mbak Sonia katakan, bahwa kita memang harus berbaur. Berbaur itu dalam arti kita mencari orang-orang yang bisa mensupport untuk kemajuan kita. Oke, kita boleh bergaul dengan orang yang lebih tua juga boleh. Cuman kita lihat dulu nih orangnya support nggak untuk kesuksesan kita. Kalau nggak ada relevansinya untuk kemajuan kita, ya nggak usah ngabisi waktu. Karena hidup kita terlalu berharga, waktu kita terlalu berharga. Jangan disia-siakan, karena waktu itu tidak bisa kembali, sedetik pun tidak bisa kembali. Seandainya waktu itu bisa kembali, oke,
kita boleh mungkin buang waktu dengan sia-sia gitu. Dan sukses itu kalau dari kesimpulan yang saya dapatkan hari ini adalah disiplin. Disiplin diri, disiplin terus dalam mengembangkan potensi diri. Saya yakin bahwa teman-teman, sahabat Suara Bangga Kencana dimanapun Anda berada, kita hari ini ya untuk menjadi seseorang yang mempunyai value, yang mempunyai nilai jual, kita juga harus punya potensi yang memang layak dihargai. Jangan sampai kita pengen dihargai tapi kita tidak punya value apa yang harus dihargai oleh orang lain. Nah, dan teman-teman sekalian, di era digitalisasi ini semua akses media, semua akses informasi sangat mudah didapatkan. Akan tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan informasi itu dengan baik. Artinya karena kurang fokus. Terkadang orang untuk saat ini Gen Z yang banyak tuh yang pengen tahu banyak tapi tidak fokus. Tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Ada juga yang tahu sedikit tapi banyak. Nah bagusnya itu kita tuh punya branding, punya spesialisasi. Kita nggak apa-apa tahu 1-2 tapi mendalam banget. Itu yang menjual kalau saya melihat di era ini. Jadi Mbak Sonya, terima kasih atas ilmunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa mencharging teman-teman Gen Z ya, bisa mengupgrade diri untuk selanjutnya bisa mengubah diri agar menjadi seseorang yang berpotensi dan pada akhirnya bisa memberi manfaat untuk sesama dan menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain. Ketika kita menjadi contoh, ketika kita menjadi role model, maka di saat itulah kualitas kita sangat tinggi di depan orang-orang di antara kita. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita menjadi cahaya, menjadi sinar di lingkungan kita. Itu yang terbaik yang perlu kita lakukan terus-menerus, dan tentunya tetap menjaga attitude ya, tetap menjaga attitude agar apa? Karena beberapa perusahaan yang saya tahu, mau sepintar apapun seseorang, kalau tidak mempunyai attitude, maka dia tidak dipertimbangkan untuk bergabung dalam satu perusahaan tertentu. Kan ada kemarin dialog juga dengan beberapa perusahaan ya. Kalau orang itu attitude-nya bagus, itu skill bisa diasah. Tetapi kalau attitude-nya tidak bagus dan skill-nya bagus, itu agak susah untuk mengubahnya. Maka bersyukurlah Anda yang hari ini skill-nya bagus, attitude-nya bagus, pasti Anda seperti magnet yang akan selalu ditarik oleh orang-orang yang akan meninggikan Anda, yang akan mensukseskan Anda. Jadi itu. Terima kasih ya Mbak Sonya atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, jangan sungkan-sungkan apabila nanti kami minta lagi untuk berbagi dan sharing kepada Gen Z. Mudah-mudahan bersedia dan berkenan. Sukses selalu dan semangat selalu, dan tetap menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menuju kesuksesan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.